Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Septia Mawar dari kelas 11 UPW. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi yang telah saya buat dengan judul utama yaitu pemasaran perjalanan wisata. Di dalam perencanaan dan pengelolaan perjalanan wisata, dibutuhkan adanya pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah suatu sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Sedangkan pemasaran pariwisata, menurut Sukadijo adalah usaha mengaktualisasikan perjalanan wisata, di mana tujuan akhirnya adalah agar orang membeli produk wisata yang kita tawarkan. Nah, di dalam pemasaran ini terdapat konsep dasar yang merupakan dasar dari pelaksanaan kegiatan pemasaran suatu organisasi. Yang pertama itu ada konsep produksi, lalu konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran sosial, dan konsep pemasaran global. Yang pertama adalah konsep produksi. Dalam konsep produksi ini berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya murah. Dalam konsep produksi ini, tugas manajemen adalah memproduksi barang sebanyak mungkin karena konsumen dianggap akan menerima produk yang tersedia secara luas dengan daya beli mereka. Selanjutnya adalah konsep produk. Untuk konsep produk ini mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, performansi, dan ciri-ciri yang terbaik. Tugas manajemen di sini adalah membuat produk berkualitas karena konsumen pada konsep produk ini dianggap menyukai produk berkualitas tinggi dalam penampilan dengan ciri-ciri terbaik. Selanjutnya adalah konsep penjualan. Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja, organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Lalu ada konsep pemasaran. Pada konsep pemasaran ini mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Selanjutnya adalah konsep pemasaran sosial. Untuk konsep pemasaran sosial ini hampir sama dengan konsep pemasaran sebelumnya, di mana tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Namun, pada konsep pemasaran sosial tetap melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Lalu yang terakhir adalah konsep pemasaran global. Nah, pada konsep pemasaran global ini, manajer eksekutif berupaya memahami semua faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategis yang mantap. Jadi tujuan akhirnya adalah berupaya untuk memenuhi keinginan semua pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pemasaran sering digunakan promosi dan publikasi dengan tujuan agar keberadaan satu objek wisata dapat diketahui oleh wisatawan. Menurut Sukadijo, promosi adalah penyesuaian antara produk wisata dengan permintaan pasar wisata. Sedangkan publikasi adalah usaha menciptakan permintaan atau cara mempengaruhi permintaan dengan jalan menonjolkan kesesuaian produk wisata dengan permintaan. Promosi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dilakukan secara langsung, dan yang kedua adalah promosi yang dilakukan secara tidak langsung. Untuk promosi langsung itu dapat kita lakukan melalui yang pertama peragaan atau display. Contohnya rumah adat, pakaian tradisional, dan lain-lain. Lalu bisa kita lakukan melalui barang cetakan, contohnya prospektus, leaflet, folder, brosur, dan lain-lain yang disebarkan ke pasar. Lalu juga bisa dilakukan melalui pameran khusus, contohnya seperti pameran benda-benda kebudayaan, pertunjukan kesenian, dan lain sebagainya. Selain itu juga kita bisa melakukan promosi langsung melalui pemberian hadiah khusus selama masa promosi. Contohnya seperti pemberian karcis tiket gratis untuk masuk atraksi tertentu di daerah tujuan wisata.
Sedangkan untuk promosi tidak langsung dapat dilakukan melalui publikasi dalam media cetak, contohnya seperti surat kabar atau koran, majalah, dan lain sebagainya. Lalu bisa juga melalui pemberian informasi dalam bentuk barang cetakan. Lalu juga bisa dilakukan melalui kunjungan ke kantor agen-agen wisata, pertemuan dengan agen-agen wisata untuk memberi informasi, penyelenggaraan temu karya atau yang biasa kita sebut dengan workshop, dan yang terakhir adalah mengundang wakil-wakil agen wisata untuk mengunjungi daerah tujuan wisata. Mungkin hanya sekian presentasi saya kali ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.